Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan News Terkini bersama saya, Gede Satria. Pemirsa, para korban banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Mereka juga mengaku sudah mulai terserang berbagai penyakit. Tak terasa 3 pekan sudah berlalu pasca banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aek Ngadol. Selama itu pula para korban tinggal di posko pengungsian. Dengan segala keterbatasan, para korban banjir bandang ini tidur di posko pengungsian. Mereka pun mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Seperti halnya yang dikeluhkan Dame Pangabean, warga Desa Hutagodang yang merupakan korban banjir bandang. Pria berusia 75 tahun ini mengaku mulai terserang penyakit mulai dari batuk hingga badan yang sakit. Batuk ini tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit, apa aja itu keluhan kita? Badan semua, nggak bisa cerita kalau namanya pun ya kami pun ngemis. Nah, jadi gimana lah bilang, memang parah kali kami kayak gini. Sementara itu, Koordinator Posko Pengungsian Batu Hula, Safri Sibamora, tak menampik keluhan kesehatan para pengungsi. Keluhan-keluhan kesehatan dari lansia ataupun kaum rentan, Pak, seperti ibu hamil dan anak-anak, Pak. Untuk sejauh ini apa, Pak, paling banyak, Pak? Untuk saat ini sepertinya sih sakit biasa aja, karena di sini ada juga obat-obatan dari TNI dan juga dari perusahaan kerja. Bang, pertegas Bang, sakit biasa ini apakah demam, diare atau gatal-gatal? Ya, demam, ada juga diare. Gatal-gatal juga ya. Para pengungsi mengharapkan bantuan dari segala pihak agar bisa hidup layak dan normal. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan ratusan ribu baju reject batal ekspor dikirim untuk korban bencana di Sumatera. Presiden Prabowo merestui usulan Menteri Dalam Negeri. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada hari Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan 125 ribu pakaian reject batal ekspor pabrik dalam negeri disalurkan ke warga terdampak bencana. Tito juga menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di kawasan ekonomi khusus bersedia menyalurkan barang itu. Terkait hal itu, Tito meminta pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Ada beberapa perusahaan garmen, Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK, Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan, Pak. Nah, itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari 2 instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya, Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan, Pak. Menanggapi usulan Tito, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Saya kira bagus itu, ya. Menteri Keuangan, Direktur PPN-nya juga minta diatur. Iya. Iya. Dan pengalaman COVID ditagih. Ya, oke, dibebaskan PPN, tapi juga diwaspadai, harus diserahkan ke instansi, ya. Berarti Kemendagri, Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima. Bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab, ya. Jangan dan langsung sampai menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana.
Dalam kesempatan itu Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan total 268 miliar rupiah yang terdiri dari 60 miliar rupiah untuk 3 provinsi serta 208 miliar rupiah untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatera. Demikian News Terkini, saya Gede Satria. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya.